Selamat siang teman-teman. Sekarang jam 1.28 ya. Hampir jam setengah 2 siang di Jepang ya. Dan ini adalah timbangan ya teman-teman ya, timbangan berat badan. Saya dapatkan dari aplikasi Jimoti gratis ya. Ini selain bisa nimbang berat badan, kata yang punya sih bisa nimbang body fat ya, lemak tubuh ya, berapa persen, dan body mass index ya, atau indeks massa tubuh ya. Nah, di sini ada logam-logam ya. Namanya reaktans teknologi ya. Teknologi gelombang apa itu nggak tahu saya. Nah, ini tuh katanya sih gitu, cuman tak tanya yang punya, nggak tahu caranya, saya lupa gimana gitu katanya ngecek body fatnya. Terus saya coba-coba ya, ternyata saya tahu caranya gimana ya, udah nemu. Nah, ini tuh awalnya saya dapat kosongan ya. Di sini tuh kan ada baterai ya, kosong. Jadi baterainya isi 4 ya, baterai ABC atau alkalin yang biasa ya, ukuran biasa ya, yang buat main Tamiya itu. Nah, itu sampean isi 4 ya, saya beli baru di Daiso. Nah, itu ini kalau yang buat cek berat badan aja, sampean cek klik ini ya. Nah, ini kan nyala. Tinggal sampean nimbang di sini ya. Misalkan saya nimbang ya, ini cuman berat kotor teman-teman ya. Saya udah pakai jeans, sikat pinggang, jam tangan sama HP ya. Berat aslinya nggak segini ya teman-teman ya. Nah, itu ya hasilnya 58,2 kilo ya. Ini fake ini ya. Berat saya nggak segitu ya, aslinya kurang. Nah, buat matiin klik ini lagi ya. Tuh, mati. Nah, udah. Nah, cara untuk cek body fat atau lemak tubuh ya, di sini teman-teman ya, di tombol ini. Jadi kalau berat badan doang kan sampean kasar itu ya, jadi nggak tahu body fatnya berapa. Kan bisa orangnya kurus tapi ternyata lemak tubuhnya itu body fatnya tinggi ya, dan itu rawan ya terkena apa, penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti diabetes. Mungkin dia gula darahnya juga tinggi ya, diabetes, atau penyempitan pembuluh darah ya. Kan kadar lemak tinggi tuh dia bikin kerak di pembuluh darah ya, bisa menyumbat pembuluh darah ya, bikin stroke, jantung, dan lain-lain ya. Bahaya teman-teman ya. Walaupun badannya kurus ya, hati-hati ya. Makanya ada juga yang badannya gede, cuman gede otot dan lemak tubuhnya sedikit ya. Itu malah bagus ya, sehat ya, nggak mudah terserang stroke, jantung, diabetes ya, karena lemak tubuhnya sehat. Nah, cara cek body fat itu ya, ini kan CT ya, pengaturan. Ini itu buat manggil ya, intinya buat manggil. Ini kan dasu ya. Ini buat manggil settingan ini, jadi sampai nggak usah nyeting-nyeting lagi ya. Nah, ini buat tamu ya. Kalau mau nyoba ini klik angkanya di sini. Jadi nggak ngutik-ngutik yang settingan ya. Jadi misalkan nyeting di awal ini ya. Nah, ini kan settingan pertama kan udah disetting ya. Misalkan tak setting ulang ya. Ini kan settingan pertama ya, klik lagi. Lah ini saya jadi umur tak setting kan, umur saya 37. Misalkan nyeting 38 ya, di ke atasin 39. Ini buat ke bawah. Nah, kalau udah fix diklik setting. Nah, ini udah oke. Nah, ini cowok apa cewek kelaminnya? Kalau ini kan cowok. Dikeatasin cewek, dikebawain cowok. Nah, klik yang cowok. Udah. Nah, ini tingginya berapa? Saya kan 176. Ke atas 176,5. Bawah 170. Nah, saya 176 tak klik. Oke. Nah, itu udah jadi tuh settingan pertama tuh, dia tuh nge-review 37176. Dah, itu nomor 1. Dah. Terus klik ini lagi ya. Sekali lagi buat kelar ya. Nah, udah selesai kan? Itu dia udah nyimpan ya, nge-save. Nah, kalau buat manggil klik ini ya.
Nah ini mau settingan berapa? 1, 4, 3, 2 sampai 4 doang ya. Kalau satu punya saya, yang dua itu punya teman apa atau saya ya, dia udah nyeting ya di sini juga. Nah ini saya yang satu ya, tak coba ya, tak klik. Nah ini kan dia nge-review ya 37176, oke. Nah ini udah tinggal saya hitung beratnya ya. Cuman ini fake ya, udah pakai bawa HP juga, jam tangan. Cuman ini ilustrasinya seperti ini. Sama yang tadi yang manual 58,2 ya. Cuman ini ada plus body fatnya ya. Nah ini BMI-nya 18,8 ya teman-teman ya, indeks massa tubuh. Nah ini body fatnya 14,1% ya, berat 58,2. Ini kan dia berhenti ya teman-teman ya, nggak muter lagi. Kalau sampai mau cek body fatnya, klik ini ke bawah ya. Nah ini kan 14,1% ya. Ini normal minus, ini normal minus maksudnya mepet kurus ya. Ini normal baik ya, plus ya, sedang. Ini udah agak gemuk ya, normal mepet gemuk ya. Kalau ini gemuk, ya ini kurus ya. Nah ini udah mepet-mepet kurus saya 14,1. Tapi body fatnya bagus ya. Cuman untuk massa otot saya emang kurang, jadi harus sering latihan ya. Latihan beban dan banyakin makan ya. Awalnya saya 14,5% teman-teman ya. Cuman karena saya sebelumnya itu baru saja water fasting ya selama 3 hari, jadi nggak makan selama 3 hari ya, cuma minum air putih doang dan turun ya. Jadi saya memang mau tiap bulan tuh 3 hari saya nggak makan ya, buat ngeriset badan ya, bersihin badan, jadi ngeriset tubuh, ngeriset otak ya, menghilangkan inilah ya segala kecanduan gula apa gitu ya. Kita kan semua pecandu gula ya. Kalau nggak makan gula sehari itu rasanya lemes gitu ya, sakau ya. Nah itu turun ya jadi 14,1. Awalnya saya bobot itu 72 ya, datang ke Jepang terus kerja biasa, makan biasa, turun jadi 64 selama 3 bulan. Nah pas 64 kilo itu saya itu water fasting tuh, habis water fasting 3 hari. Ini kan saya water fasting yang kedua kalinya. Yang water fasting pertama, setelah water fasting pertama itu saya makan sehari sekali ya, sehari sekali pas malam, cuma makannya bersih ya, nggak ada micin segala macam, cuma rebusan doang, rebusan daging sama sayur ya. Cuman volume dagingnya tak banyakin ya, jadi nggak makan nasi. Itu turun jadi 5 berapa ya kemarin ya, 57, 56 kalau nggak salah, 57 apa 56 gitulah teman-teman. Terus saya water fasting ya, itu turun 2 kilo, 3 hari itu turun 2 kilo saya. Pokoknya masih di batas normal sih ya, cuman mepet-mepet kurus ya, cuman masih batas normal, oke lah ya. Yang penting kan kita sehat ya, nggak sakit. Nah ini mau tak jaga ya makannya ya. Jadi sekarang kan saya udah dapat panci kukus gratis ya dari Jimoti. Jadi saya masaknya kukus terus ya, udah nggak rebus ya, tak kukus, daging tak kukus, sayur tak kukus. Jadi nilai gizinya tuh masih banyak teman-teman ya, nggak, gizinya tuh nggak hilang, makanan kita ya nggak hilang karena pemanasan, karena terlalu lama memasaknya ya, terus terlalu tinggi suhunya juga kan, terus gizinya hilang ya, apalagi digoreng kan, ya udah gosong, kena pemanasan minyak ya udah ya, makanannya mati ya, sayang ya, kita udah beli mahal-mahal gizinya nggak ada teman-teman. Gula saya udah sama sekali nggak makannya dari awal datang di Jepang. Nasi itu udah 1 bulan lebih saya nggak makan nasi ya. Jadi saya makan daging, sayur, buah ya udah itu aja. Lagian sekarang dilalah ya, jadi sebelum nasi naik harganya itu saya udah nggak makan nasi. Terus tahu-tahu tuh nasi naik harganya mahal ya, karena ada panic buying. Kemarin kan sempat isu bencana gempa bakal besar ya. Terus panic buying ya, jadi nyetok nasi, beras, ternyata enggak, tapi udah terlanjur pada dibeli, akhirnya beras mahal ya.
Kayak gitu teman-teman ya. Ini cara pakai Tanita, timbangan Tanita. Awalnya saya bingung ya, makanya gimana. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kalau nanti teman-teman yang di Jepang dapat timbangan kayak gini ya, nyetingnya seperti itu ya. Kalau yang mau biasa ya pakai ini ya, yang bawahnya ya. Kalau mau cek body fat pakai settingan ini ya. Kalau nggak manggil di sini, setting dulu di sini, nanti manggilnya di sini. Gitu ya. Oke teman-teman, semoga info timbangan Tanita ini bermanfaat, dan dengan tahu kadar body fatnya teman-teman ya, itu nanti sampean bisa menjaga pola makan ya, diatur lagi. Jadi nanti misalkan sampean kurus tapi body fatnya masih tinggi ya, asupan makanannya dijaga ya, jangan kurangi gula-gula, makan yang masih segar-segar ya, sayur, daging itu dikukus kalau mau ya. Kalau nggak ada alat kukusnya ya direbus minimal ya, tapi jangan digoreng teman-teman ya. Itu karena minyak sayur itu kan prosesnya udah kayak minyak tambang ya, prosesnya lama, pemanasan ya udah nggak ada gizinya ya, hancur ya, udah jadi kayak minyak-minyak lepas itu ya, laut lepas ya, jadi udah banyak oksidasinya teman-teman, nggak baik buat tubuh ya, buat bakteri di dalam usus juga nggak baik ya. Itu ya untuk kadar body fat nanti saya lampirin di sini ya. Tadi kan saya 14,1%, jadi sesuai umur ya. Itu ada umurnya berapa. Dan saya umur 37, nanti tak tertera di sini ya. Jadi itu untuk mengecek ya kadar lemak kita ya dalam tubuh supaya tetap stabil ya, nggak menyumbat pembuluh darah, nggak menyebabkan penyakit-penyakit yang aneh-aneh teman-teman ya. Nah, itu saja dari saya ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, tenang, damai ya, adem, ayem, tentrem. Makasih.